Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-17 Ramadan ini bertepatan dengan nuzulul Quran. Karena Ramadan dan Al-Quran ibarat dua mata uang yang tak bisa dipisahkan. Allah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga setelah kita berbuka Allah kembalikan tenaga kita agar kita bisa menghidupkan malam-malam Ramadan khususnya dengan amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan. Dan juga nikmat iman. Dengan iman itulah kita nyaman duduk di rumah Allah ini dan tenang. Itu semua adalah karunia dan barokah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah serta anak-anak kami yang tercinta, malam ini kita memperingati nuzulul Quran, Ramadan dan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, nah, itu kata Allah, nah, yang mana bulan ini Allah turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Jadi Allah menurunkan Al-Quran agar manusia dengan Al-Quran itu mendapat petunjuk, berjalan di dunia ini, tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang tidak lurus. Nah, itu ya. Dan mana hitam dan mana yang putih, mana yang tidak benar, mana yang benar. Itu apa? Dengan Al-Quran itulah Allah akan menjadikan hidup kita ini betul-betul bermakna di dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah nyata, yaitu di mana di bulan Ramadan sepasang suami istri yang memiliki ekonomi yang mapan, salah satu di salah satu hari pada bulan Ramadan mereka berniat ingin mengundang imam masjid yang tidak jauh dari rumah. Maka sang suami mengatakan kepada istri, wahai istriku, bagaimana kalau kita ajak Pak Imam berbuka bersama? Mendengar ajakan sang suami yang baik, apalagi di bulan Ramadan, ya, pahalanya jelas berlipat ganda. Sang istri dengan cepat ya mengiyakan. Maka Pak Imam diundang untuk berbuka puasa. Sebelum Pak Imam datang di sore hari, sang istri mempersiapkanlah segala bentuk perbukaan. Dia letakkan di atas meja, ya. Sang suami
duduk di depan ya, sambil menunggu Pak Imam datang. Di sela-sela sang istri mempersiapkan berbagai hidangan berbuka puasa, ia meletakkan duit yang jumlahnya cukup banyak di atas meja makan, sementara ia mempersiapkan hidangan. Ketika sang istri sibuk di dapur, ternyata Pak Imam sudah datang. Maka Pak Imam ngobrol dengan sang suami, dan sang suami mengajak Pak Imam untuk duduk di meja makan sambil menunggu azan maghrib. Sang istri masih sibuk di belakang persiapkan, ada yang belum selesai dari satu hidangan yang akan ia hidangkan di atas meja. Maka tibalah saat berbuka puasa, maka mereka pun berbuka puasa bersama. Maka mereka menyantap hidangan berbuka puasa, dan setelah itu sholat, dan setelah selesai sholat, ya mungkin cerita sebentar ya, sambil menunggu azan isya ya. Maka sebelum isya, maka Pak Imam pun pamit untuk kembali ke masjid ya, karena tugasnya sebagai imam dan juga sebagai muazzin. Maka Pak Imam pun berpamitan dengan tuan rumah. Setelah itu sang istri membereskan ya, hidangan yang sudah disantap serta piring yang ada di atas meja. Di sela-sela ia membereskan dan membersihkan apa yang di atas meja, ternyata ia ingat bahwasanya tadi sebelum berbuka ia menaruh uang di atas meja makan. Nilainya cukup banyak. Itu kalau dibeli minyak bisa 100 kanton Pak Ibu. Itu 100 kanton itu. Akhirnya apa? Kembali ia lihat ya, di atas meja di mana uang yang ia taruh. Setelah ia lihat, ternyata uang itu sudah tidak ada. Sudah raib. Timbul sangka ya, ini pasti Pak Imam. Pasti Pak Imam. Akhirnya Pak, setelah selesai bereskan, maka ia pergilah ke tempat suaminya menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Wahai suami, tadi aku sebelum kita berbuka sore tadi, di saat aku menyiapkan perbukaan untuk kita santap sama Pak Imam, aku menaruhkan uang yang cukup banyak di atas meja makan. Tapi setelah kita selesai menyantap hidangan dan setelah Pak Imam pulang, aku ingat ya, tempat di mana aku letakkan uang tersebut. Di saat aku membereskan hidangan yang sudah disantap, maka aku lihat ternyata uang itu sudah tidak ada lagi alias lain. Kalau kita lihat, kata istri, kita di rumah ini hanya tinggal berdua, kita tidak memiliki anak karena belum diberi keturunan. Sedangkan dari pagi sampai sore kita tidak keluar rumah. Jadi satu-satunya yang dari luar adalah Pak Imam. Ini pasti Pak Imam, wahai suami. Jadi apa kata suaminya? Tak boleh begitu, aib, tidak baik kita menuduh orang. Ya sudahlah, ya, lupakan. Tapi sang suami juga terbawa emosional istrinya. Ya. Akhirnya kata suaminya kepada istri, baiklah, mulai saat ini ya, kita putuskan tali silaturahim dengan Pak Imam. Itu kata suaminya kepada istrinya. Dengan cara apa? Saat ini
kita tidak sholat lagi di masjid Pak Imam tersebut. Jadi semenjak kejadian itu, suami istri tidak mau pergi ke masjid tempat Pak Imam itu, dekat rumahnya, tidak mau sholat di belakang Pak Imam. Bisa jadi setiap sholat mungkin ingat terus Pak Imam itu. Itu. Akhirnya apa? Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tibalah Ramadan, akan datang. Masuklah Ramadan, akan datang. Ketika santai-santai suami itu duduk bersama istrinya, timbul ide suami itu, wahai istriku, sekarang kan sudah masuk bulan Ramadan. Bulan ini kan bulan penuh rahmat, kasih sayang, dan bulan pengampunan dan saling memaafkan. Alangkah baiknya, ya, bagaimana kalau kita undang Pak Imam untuk berbuka puasa? Karena Pak Imam itu tidak memiliki keluarga di kampung ini, dia hanya sebatang kara. Mendengar itu, maka saya istri ingat kejadian Ramadan lalu. Wahai suamiku, ya jelas Pak Imam itu kemarin sudah mengambil uang kita. Masa kita undang lagi? Apa kata? Sudahlah, hal itu kita lupakan dan kita beri maaf Pak Imam. Ya, itu kan lebih baik. Tapi sang istri masih belum puas. Ya. Sang suami sudah mengajaknya, kita undang, tapi saya istri belum puas. Saya mau, ya, Pak Imam kita undang lagi, tapi dengan syarat, wahai suamiku, nanti di saat kita selesai berbuka, engkau ceritakanlah kejadian Ramadan tahun lalu. Itu syaratnya, ya. Mendengar itu, baiklah, nanti akan aku ungkap kejadian Ramadan tahun lalu di depan Pak Imam setelah kita berbuka puasa. Maka bila sore hari Pak Imam datang, ya, dan tibalah duduk berbuka dan azan, mereka pun menyantap makanan, ya, hidangan berbuka puasa. Di sela-sela, ya, nyantai itu setelah berbuka, setelah sholat, maka sang suami pun ya, bercerita kepada Pak Imam, wahai Pak Imam, ya, tahun Ramadan tahun lalu istriku meletakkan duit di atas meja makan, ya, nilainya cukup banyak. Sedangkan kami tidak memiliki anak, kami di rumah hanya tinggal berdua saja. Dan hari itu Ramadan tahun lalu kami tidak keluar rumah dari pagi sampai sore. Maka yang dari luar masuk ke dalam rumah hanya Pak Imam sendiri, tidak ada orang lain, ya. Itu. Mendengar tersebut, maka Pak Imam tertunduk sambil dia tunduk sejenak, sambil menengadahkan kepalanya, nampak air matanya berlinang. Apa kata Imam? Iya, akulah yang mengambil duit tersebut. Akan tetapi duit tersebut aku letakkan di dalam Al-Quran, ya, di halaman pertama pada surat Al-Fatihah. Ternyata Bapak Ibu selama setahun tidak pernah membuka Al-Quran dan membacanya, ya. Setelah itu sang suami mengambil Al-Quran, dibukalah Al-Quran. Memang apa yang dikata Pak Imam itu betul, ya. Di halaman pertama pada surah Al-Fatihah, disitulah duit itu masih utuh setahun lamanya. Mendengar cerita Pak Imam, pengakuan Pak Imam, dan bukti yang ada di depan kepala, sang istri pun menangis menjadi-jadi, air matanya berderai. Sang suami gemetar. Akhirnya apa? Mereka berdua, maafkan kami ya Pak Imam atas kesalahan kami. Apa ya Pak Imam?
Jangan minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya seorang hamba yang lemah. Begitulah kisahnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil ya hikmah dan pelajaran. Al-Qur'an ya, kitab Allah ya, kitab yang kita imani dan salah satu dari rukun iman yang kita yakini Al-Qur'an adalah ya kitab yang memberi petunjuk. Hendaklah kita baca. Al-Quran dibeli untuk dibaca. Al-Quran dimiliki untuk dibuka dan dibaca. Bukan untuk dipajang di atas lemari, bukan disimpan atau dipajang dalam mobil. Tak tahu tak sebagai tolak bala, tak sebagai apa, wallahu a'lam ya. Yang tahu hanya yang memajangnya. Itu ya. Yang diinginkan bukan itu. Al-Quran bukan kita jadikan sebagai ajimat, tapi Al-Quran itu kata Allah, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Baca Al-Quran itu ya, bukan untuk dipamer, dipajang. Jadi yang diinginkan Allah dari kitab sucinya Al-Quran itu yang pertama apa? Agar Al-Quran itu kita baca. Karena orang yang membaca Al-Quran tidak sama dengan orang yang tidak pernah membaca. Kata Nabi apa? Orang yang berzikir ya dan tidak pernah berzikir termasuk bacaan Al-Quran. Ibarat ya orang mati sama orang hidup. Itu. Dia hidup Bapak Ibu, tapi hatinya mati. Ya, hatinya mati. Orang tak pernah baca Al-Quran itu hatinya kasar. Sebagaimana Pak Imam tadi baca surah Al-Baqarah ya. Summa qasat qulubuhum bahiyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Itu ya. Orang tak pernah berzikir, tak pernah baca Quran itu hatinya kasar. Susah untuk diberi nasihat, diingatkan hal-hal yang baik. Itu. Ya, ibarat batu. Tetapi batu tidak sekasar hati. Batunya kena tetesan air lama-lama itu batu itu bisa berlubang ya. Tapi hati lebih keras daripada batu. Maka hati inilah ya yang dapat melunakkannya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi bagaimana orang-orang yang tak pernah membaca Al-Quran? Maka apa? Maka yang menghidupkan hatinya adalah apa? Nyanyi-nyanyian ya, ucapan-ucapan yang tidak baik ya, pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Itu yang menghidupkan hatinya sehingga hatinya menjadi keras. Tidak ada ucapan-ucapan yang baik, yang lemah lembut yang masuk ke dalam hatinya. Itu. Maka apa? Yang masuk ke dalam hatinya adalah nyanyian, TikTok, apa sejenisnya sampai sekarang itu medsos. Karena tak pernah membuka Al-Quran dan baca. Yang sering dibuka medsos, TikTok, FB, IG. Itu ya. Akhirnya apa? Lambat laun hatinya menjadi keras, tak mau diberi nasihat dan arahan. Jadi yang diinginkan Al-Quran hendaklah yang pertama Al-Quran itu kita baca ya, kita baca dan sedikit demi sedikit kita hafal semampu kita. Meskipun kita tidak paham Bapak Ibu, tetapi bacaan Al-Quran itu dapat mempengaruhi jiwa seseorang ya. Banyak orang karena mendengar baca Al-Quran itu terpengaruh jiwanya, sehingga apa? Allah beri ia petunjuk. Itu. Ada juga yang tak terpengaruh,
karena hidayah dan petunjuk itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang diinginkan Al-Qur'an tersebut. Apalagi yang kedua yang diinginkan Al-Quran dari kita, Al-Quran tersebut hendaklah setelah kita baca, kita coba untuk menghafalnya sedikit demi sedikit, hendaklah kita pahami dan tadaburi. Nah, tadaburi itu apa? Kita amalkan, ya, kita amalkan. Itulah rahasia, ya, Al-Quran, yaitu apa? Kitab yang harus kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu. Karena apa? Ada orang yang baca Al-Quran akan tetapi apa? Tidak mendapatkan petunjuk, ya, tidak mendapatkan tambahan nilai atau makna dalam hidupnya. Berarti apa? Nah, Al-Quran menjadi musuh baginya, ya. Kenapa? Ia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Tapi ada orang ketika ia membaca Al-Quran, ya, dan ia tahu artinya, maka Al-Quran itu menjadi penolong baginya. Contoh, ketika ia membaca ayat yang berhubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu kata Allah. Apa kata Allah? Dan hendaklah kalian menyembahku dan jangan mempersekutukanku, kata Allah. Dan berbaktilah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini terjadi, ya. Nah, pada saya pribadi 5 tahun lalu, ketika saya menghadiri sebuah pesta di provinsi seberang. Nah, pas saya duduk di pesta tersebut, salah satu meja, ya, duduklah di samping saya 2 orang tua yang sudah, ya, cukup tua, umur sekitar 65-60, suami istri, ya. Dan ketika kami duduk bertiga, datanglah 2 orang, ya, suami istri, ya, membawa seorang anaknya yang balita. Nah, ya, sang bapak dan istrinya yang tua itu samping saya itu menyapa anaknya. Nah, ya, panggilnya anaknya, Fulanah, apa kabar? Panggilnya menantunya, Fulan, apa kabar? Ternyata sang anak dan sang menantu tidak menjawab, diam. Berkali-kali itu terdengar semua. Karena tidak menjawab, akhirnya bapak dan ibu yang sudah tua tadi main bersama cucunya. Cucunya lah yang mau bersamanya. Nah, ya. Berkali-kali ia sapa anaknya dan menantunya, ya, tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka berdua sampai selesai, ya, mereka menyantap hidangan di pesta itu dan pulang, ya, dengan membawa anaknya tanpa salam dan tanpa memberikan tanpa ucapan salam dan memberikan salam kepada 2 orang tua renta yang berada di depannya. Setelah kedua orang suami istri itu beserta anaknya, ya, pulang, maka saya tanya, Bapak, Ibu itu siapa? Itu anak saya. Dan tadi itu yang bersama saya itu cucu saya. Sampai situ saya tanya. Ternyata apa? Masih ada sampai sekarang anak yang tak mau berbakti kepada orang tua. Salah satu tidak mau menyapa kedua orang tuanya, ya. Orang tuanya sudah capek menyapanya, ternyata ia tidak menjawab. Itu masih ada ternyata. Nah, itu. Betapa laknatnya seorang anak yang tidak mau berbakti kepada orang. Itu adalah dosa besar, ya, dosa besar, tidak mau menyapa. Nah, itu.
sama kata Rasulullah, ya, sama orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, apa kata Rasulullah dalam hadis sahih Riyadhus Shalihin, la yadkhulul jannata qati'atur rahim, tidak akan masuk surga, ya, sekali-kali tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang memutuskan tali silaturahim. Salah satunya apa? Tidak mau menyapa dan mengucapkan salam kepada kedua orang tua yang sudah menyapanya terlebih dahulu. Nah, ya, jangan harap. Nah, ya. Jadi masih ada sampai sekarang. Jadi silaturahim itu artinya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, ya, teman sejawat, tetangga, ya, dan orang-orang yang kita kenal terutama. Dengan cara apa? Menyapa, memberi salam, ya, menanyakan tentang bagaimana keadaannya, atau memberi ia bantuan semampu kita untuk memberinya, ya, atau melayaninya, ya, apa yang diperlukannya, dan amal-amal kebaikan yang lain yang dapat membantunya. Itu makna dari silaturahim. Nah, jadi apa? Di saat kita membaca ayat tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Di saat itu ternyata kita tidak pernah, ya, menelpon kedua orang tua kita, tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua kita karena sibuk, karena mendapat jabatan yang tinggi, tak ada waktu untuk menemui kedua orang. Di situ kita akan kena, ya, ayat ini. Nah, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya sakit, orang diutusnya untuk membesuk, alasannya sibuk. Beginikah cara berbakti kepada orang tua? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika kita membaca ayat, apalagi ayat, ya, ketika kita melakukan jual beli atau kita seorang pedagang atau saudagar, kita baca surat Al-Mutaffifun. Al-Mutaffifun itu apa artinya, Bapak Ibu? Artinya apa? Perbuatan curang atau berbuat curang. Kita baca wailul lil mutaffifin allazi izaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berlaku curang. Siapa itu? Insya Allah Pak, yaitu orang-orang yang mengurangi timbangan atau takaran meski hanya sedikit. Itu, ya. Itu apa? Yaitu orang-orang yang mengambil hak orang lain dengan cara mengurangi timbangan atau takarannya dengan sempurna. Itu, ya. Di saat kita baca ini ternyata kita pernah berlaku curang. Nah, disitulah, ya, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kita segera minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kecurangan dalam berniaga bukan hanya dalam timbangan saja, karena kebanyakan yang terjadi yaitu kecurangan dalam mengurangi takaran dan pada timbangan. Tetapi kecurangan di zaman sekarang dalam berniaga lebih dahsyat. Dengan cara Bapak Ibu mencampurkan bahan-bahan yang berbahaya. Ini bisa nyawa orang hilang. Ya, itu. Memang di zaman Rasulullah tidak ada seperti begitu. Mengoplos itu, ya, bahan-bahan yang baik sedikit dioplos dengan bahan-bahan yang sangat berbahaya, tak layak untuk makan. 90% itu dioplosnya. Di zaman Nabi kecurangan itu banyak berlaku dalam bentuk pengurangan takaran pada timbangan. Tapi di zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Kecurangan itu
pada bahan-bahan makanan yang dicampur untuk dijual. Pada hakikatnya bahan-bahan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Nah ini sangat berbahaya. Ini termasuk kecurangan dan lebih daripada kecurangan. Hati-hati ya. Hendaklah kalau kita berniaga, hendaklah kita memiliki akhlak dan sifat yang jujur ya. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi ya. Nah, kenapa? Rasulullah SAW ya, ketika meniagakan barang dagangan Siti Khadijah ya, ke negeri Syam, itu selalu mendapat untung ya, dan Siti Khadijah sangat senang. Akan tetapi apa? Suatu hari ya, para saudagar-saudagar yang sering bepergian bersama Nabi ke negeri Syam, itu mereka sepakat ingin mencurangi Rasulullah. Dengan cara apa? Mereka menjual barang dagangannya dengan harga yang murah. Tujuannya agar dagangan Rasulullah tidak laku. Akan tetapi apa? Ternyata Rasulullah lebih cerdik dan lebih pandai. Dia tahu bahwasanya barang dagangan ya, yang dijual Rasulullah dan para saudagar yang lain saat itu yang ingin mencurangi Nabi, itu permintaannya tinggi. Maka Nabi tidak mengurangi harganya, tetap harganya harga pasaran. Akhirnya apa? Pergilah mereka sama-sama bersama Rasulullah berniaga ke Syam, menjual barangan dagangan yang sama. Barangan dagangan para saudagar yang sudah sepakat untuk menjual dengan harga murah habis laris. Nah ya, mereka senang. Tetapi apa? Ternyata yang permintaan akan barang tersebut tinggi, maka barangan dagangan Rasulullah juga laris manis dengan harga pasaran. Mendengar berita tersebut, akhirnya para saudagar yang sudah sepakat mencurangi Nabi menyesal. Ternyata mereka tidak mendapatkan untung. Itu Nabi lah yang mendapatkan untung dan laba yang besar. Begitulah ya, para pedagang yang memiliki sifat hasad dan dengki, ya, ingin mencelakai saudaranya yang lain. Kalau sekarang mungkin macam-macam Bu, Pak Ibu ya, mungkin minta ke orang pintar sebulan taruhlah depan pintu, terus supaya orang tak jadi membeli. Nampaknya pintu kedai itu tak lewat aja orang. Itu sekarang itu model begitu tuh, ya, dengan bantuan dukun. Biasanya laris dengan bapak tuh. Bulan depan tak ada lagi orang. Tanya pelanggannya, saya kok tak pernah lagi ya membeli barang-barang saya. Jawabnya apa? Tak nampak kan pintu kedai bapak tuh Pak. Kami lewat itu tidak nampak. Hanya nampak kan pintu kedai orang lain tuh. Itu sekarang caranya itu. Itu ya. Tapi apa? Kalau kita yakin dan tawakal kepada Allah, rajin membaca Al-Quran, insya Allah tidak akan berdaya ya, tipu muslihat dan segala bentuk kecurangan dan hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi pada kita. Makanya Nabi mewasiatkan kepada umatnya agar ketika keluar rumah dalam mencari rezeki, ucapkanlah Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baca. Insya Allah Allah akan menjaga kita sampai kita pulang kembali ke rumah dengan selamat. Yang terakhir yang diinginkan Al-Quran dari kita ya, hendaklah Al-Quran itu setelah kita baca, karena orang yang baca Al-Quran kata Nabi, Allah akan memberinya syafaat di akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa inna lahu syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, bahwasanya orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan syafaat. Asyam Al-Quran yashfa'ani, kata Rasulullah. Puasa dan baca Al-Quran itu
kedua-duanya memberi syafaat di hari akhirat. Yang ketiganya apa? Kita tebarkan ya, ajaran yang ada pada Al-Quran yang sudah kita baca dan kita pahami serta kita tadaburi dan kita amalkan. Contoh seperti tadi ya, berbakti kepada orang tua, kita ajarkan kepada anak cucu kita. Nah, cucu, nanti kalau sudah besar jangan lupa ya, selalu berkomunikasi kepada ayah, ibu, kakek dan nenek, selalu berkunjung ke rumah mereka ya, jangan lupa. Nah itu, jangan sombong ketika sudah berhasil mendapatkan jabatan dan kedudukan tinggi. Jangan lupakan jasa orang tua ya, nenek, kakek, selalu kita datangi mereka, beri mereka bantuan apa yang mereka perlukan, karena keridhaan kedua mereka itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan kedua kakek dan nenek sama dengan keridhaan kedua orang tua. Karena apa? Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, beri aku ya satu amal yang dapat mengantarku ke surga. Apa kata Nabi? Apakah engkau mempunyai seorang ibu? Tidak wahai Nabi, ibuku sudah meninggal. Apakah engkau punya seorang bibi? Ya, bibiku masih hidup. Berbaktilah kepada bibimu, maka engkau akan masuk surga. Itu kata Nabi dalam hadis Sahih Tirmizi. Itu. Jadi kita pesankan, kita ajarkan kepada anak dan cucu kita agar selalu berbakti kepada orang tua. Pesankan kalau menjadi seorang pedagang ya, maka selalu jujur, jangan mengurangi timbangan ya, dan juallah barang dagangan yang layak ya, yang baik untuk dipakai dan dimanfaatkan. Jangan sekali-kali barang dagangan yang tidak baik. Karena apa? Ketika kita berlaku curang, maka Allah akan mencabut keberkahan, Allah akan mencabut rahmatnya dari kita. Tapi ketika kita berlaku ya jujur ya, kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dan keberkahan bagi hidup kita di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah ya Al-Quran menginginkan dari kita ya, semoga Al-Quran menjadikan petunjuk ya, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, terutama di bulan Ramadan ini ya. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Semakin ke ujung, semakin banyak kita beramal soleh, terutama membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran menjadikan ya, kita menjadikan petunjuk bagi kita ya, di dunia, dan dapat mengantarkan kita sampai ke tempat tujuan di akhirat nanti dan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.